Jadi musik Betawi itu terbentuk dari pengaruh atau influence ya dari berbagai budaya. Benar. Barat, karena kita dulu ada kolonialisme di sini. Ada Belanda, Cina ya juga ada. saja perdagangannya. Arab juga, Portugis. Iya. Iya. Nah, Babe Benyamin merupakan menurut saya salah satu pahlawan untuk itu ya. Dia tidak hanya memainkan, dia menciptakan lagu karya baru yang bernuansa Betawi, tapi ciptaan dia. Katanya penontonnya tuh di summer begitu, banyak anak muda di Frankfurt di Jerman tuh pengen datang gitu. Wah, gimana supaya bisa mereka stay dan menonton kita dan berulang-ulang karena konser kita 3 hari. Ini saya juga bawa DJ gitu, bawa produser yang DJ anak muda yang kita aransemen Betawi itu dengan ada DJ-nya. Halo Sobat Budaya, selamat datang di Podcast Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bersama saya Maudy Kusnaidi. Melalui Podcast Budaya ini berharap sekali bisa menjadi platform untuk meningkatkan promosi juga meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya di Provinsi DKI Jakarta. Nah, kita mengucapkan terima kasih dulu sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol di podcast ini kepada Batik LMW untuk kostum yang saya gunakan dan juga makeup dari Ivan Gunawan Kosmetik. Oke, sudah terlihat di belakang saya? Nah, lokasinya kita ada di Gedung Kesenian Jakarta, Jalan Gedung Kesenian nomor 1, Jakarta Pusat di dekat Pasar Baru. Udah pernah kesini dong, iya kan? Soalnya di gedung ini banyak sekali menampilkan karya-karya seni. Seniman di Indonesia, seniman di luar negeri, teater, apalagi tuh, seni sastra, seni tari, wah pokoknya macam-macam. Nah, Gedung Kesenian Jakarta ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Pertunjukan Seni Budaya. Oke, seperti biasa nih, podcast budaya kita akan ditayangkan di YouTube. Jadi harus terus pantengin sosial media kita di @disbudDKI ya. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, dan juga share supaya tahu apa sih episode-episode yang nanti kita akan angkat ya. Nah, sudah siap nih kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ini soalnya seru banget karena ada pakar terpakarnya. Ini udah si paling pakar kalau anak-anak Gen Z bilang nih ya. Kita akan membahas soal peluang perkembangan aransemen musik Betawi. Nah, yang hadir di sini adalah seorang pianis, komposer, penata musik, produser musik. Aduh, kurang apa lagi nih. Dan mempunyai segudang prestasi, pengalaman di bidang musik tidak hanya di Indonesia juga di luar negeri. Bahkan pernah menjadi narasumber dan dosen tamu di Akademi Seni Rupa Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Kemudian juga menjadi komposer dan penata musik dalam film-film Cinta dalam Sepotong Roti, Rembulan di Ujung Dahan. Ini kayaknya spesialis filmnya Mas Gari Nugroho deh, Rindu Kami Padamu. Juga penerima AMI Award Indonesia tahun 1999 dan 2010. Pernah menerima Piala Citra, Best Original Music Scoring Indonesian Film Festival tahun 1991. Ini mau sih dibacain gak nih? Kalau habis kita durasinya nggak bacain segudang prestasinya. Langsung aja nih kita sambut ada Kang Dwiki Darmawan. Gimana kabarnya Kang Dwiki? Halo Teh Maudy, baik sekali. Senang ketemu lagi. Maksudnya ketemu langsung ya sama Kang Dwiki. Karena kalau ketemu dengan karya-karyanya mah udah sering lah selingkuhan di mana-mana gitu ya Kang. Oke, Kang Dwiki, kita langsung ngobrol aja ya. Ini mungkin Sobat Budaya penasaran juga sih. Nih Kang Dwiki itu kayaknya lebih dikenal sebagai salah seorang yang sering mengaransemen musik dengan seni tradisional. Itu bener gak sih Kang? Alhamdulillah bener. Karena saya cinta sekali dengan seni terutama musik ya yang kita miliki di Indonesia dari Santero Nusantara yang merupakan inspirasi yang tidak ada habis-habisnya
buat kita, dan juga saya tahu di mana-mana itu dikagumi gitu. Masa kita orang Indonesia sendiri tidak menggarapnya dengan sedemikian rupa. Jadi itulah latar belakang. Jadi Bhinneka Tunggal Ika Indonesia ini bukan sekedar istilah ya, tapi memang unity in diversity bisa terlihat dari keragaman budayanya, dan ini menggairahkan sekali buat saya untuk berbuat sesuatu dengan bahan itu. Ya, salah satunya dia ngomong aransemen musik-musik tradisional. Betul. Kenapa Kang Dwiki mengaransemen musik-musik tradisional itu? Kalau tunggu, aransemen itu maksudnya gimana sih Kang? Diindah-indahin kah? Dimodernin kah? Diubah-ubah kah? Apa sih jadi yang namanya kategori aransemen musik tradisional itu gimana sih maksudnya Kang? Aransemen adalah pada dasarnya merekomposisi ya. Ada komposisi yang asli, terus kita rekomposisi, kita boleh ditambah sedikit, dirubah sedikit, diperindah ya. Artinya menjadi sebuah komposisi baru berdasarkan komposisi aslinya yang musik tradisional tersebut. Dan itu bisa menjadi diangkat ke level berikutnya. Misalnya saya bisa tampil di event World Music Festival atau Jazz Festival internasional dengan membawa karya tersebut. Padahal misalnya aslinya lagu itu lagu Betawi. Nah, Tapi bisa tampil di berbagai stage yang ada. Gitu, Arts Festival, World Music Festival, Jazz Festival, bahkan konser-konser besar sekalipun. oke. Jadi bukan berarti musik tradisional ini tidak bisa di dalam dalam beberapa staging yang lain dalam dunia musik, tapi dengan aransemen ini akan memungkinkan mereka bisa tampil dan dinikmati dalam skala skup yang lebih besar gitu ya, misalnya ya. Kayak tadi tuh misalnya jazz ya, jadikan lagu Betawinya di aransemen Jesse supaya bisa masuk ke festival itu gitu misalnya gitu ya Kang Dwiki. Nah, kalau ngomongin soal musik Betawi, kan musik Betawi itu apa? Misalnya Gambang Kromong, Ya. Panjidor, apalagi ya? Rocong Tugu lah kalau kayak gitu. Nah, yang Kang Dwiki pernah mengaransemen musik Betawi itu dalam musik apa? Jadi musik Betawi itu terbentuk dari pengaruh atau influence ya dari berbagai budaya. Benar. Barat, karena kita dulu ada kolonialisme di sini. Ada Belanda, Cina ya juga ada. saja perdagangannya. Arab juga, Portugis. Iya. Iya. Dan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Karena orang seluruh Indonesia pada ngumpul nih di Betawi kan. Betul. Jadi asimilasinya luar dan dalam. Cina, Arab, Eropa, dan seantero Indonesia ngumpullah di Betawi. Jadilah budaya Betawi yang terutama juga berpengaruh di musiknya. Ya seperti Keroncong Tugu ada dari pengaruh Eropanya, dari musik fado di Portugis ya. Iya. Terus tentunya kalau kita lihat instrumen yang seperti erhu dari China di Betawi ada kan, ngegok. Terus kecapinya, terus kondangnya dari Sunda dipakai juga di Betawi. Dan jadi dari percampuran ini musik Betawi ini sebenarnya seperti sudah teraransemen dengan sendirinya awalnya gitu. Tapi saya catat mempunyai keunikan harmoni, ritmis, dan idiom bermusiknya yang karena percampuran itu gitu. Ada rasa-rasa Arab, ada rasa-rasa Cina, ada rasa-rasa Eropa, apalagi Tanjidor lucu banget. Dengan iringan musik-musik tradisional, tiba-tiba ada trombon, tiba-tiba ada trompet, ada French horn. Dan itu memainkannya, skala nada-nadanya, kok kedengarannya miring-miring. Ternyata dia mainnya agak-agak sedikit kayak slendro gitu ya, padahal trombon gitu ya. Nah, itu semua menarik buat saya. Jadi untuk Betawi sendiri dengan Krakatau etnik, saya telah berkeliling di puluhan negara. Salah satu ondel-ondel itu
sering menjadi pamungkas gitu ya. Lagu ondel-ondel. Ondel-ondel kita aransemen dengan variasi yang bisa entertaining juga, karena dia kan bisa joget gitu ya. Dan salah satunya ondel-ondel. Kemudian saya juga pernah mengaransemen nuansa keroncong yang dipadukan dengan orkestra juga. Dan juga Tanjidor juga untuk sebuah karya yang di outdoor untuk karnaval gitu. Kita pernah tampilkan di Toronto ya, di Kanada. Jadi ada musik yang karnaval. Saya angkatnya Tanjidor aja, lagu-lagunya Betawi. Ondel-ondel, kicir-kicir, pakai ini gitu. Ini kalau Mas Kang Dwiki cerita tadi keliling-keliling dunia ini, seniman musik yang asli Betawinya dibawa atau lebih kepada playernya, aransemennya dari Kang Dwiki aja gitu? Ada player kita yang khusus bisa memainkan semua, tapi ada kadang-kadang kalau rombongan besar seperti pernah 2010 apa 2012, 50 tahun hubungan Indonesia-Rusia. Ya kita bawa rombongan seniman musisi Betawi yang dalam jumlah yang banyak. Bahkan dengan penari, dengan penabuh itu hampir 40-an waktu itu. Pernah juga. Dan kadang-kadang kita harus tampil minimalis. Kalau kita harus tampil minimalis, maka musisi kita yang serba bisa harus mampu memainkan itu, wakili Betawinya. Nah, Kang Dwiki tadi kan sempat bilang bahwa kok musik Betawi tapi nada-nadanya kok kayak ada apanya gitu. Ini sepengetahuan saya, maaf nih kalau saya salah. Kan musik tradisi misalnya Gambang Kromong, itu katanya ada nada dasar kunci apa gitu tuh Kang, yang jadinya dia hanya bisa lagunya ya si lagu sayur, istilah lagu sayur itu kayak lagu yang gampang itu, lagu sehari-hari gitu, yang emang bisa dimainin. Nah itu yang juga kadang-kadang katanya agak sulit kalau dimasukkan sama alat musik modern gitu. Nah ini juga kalau nggak salah karenanya makanya Babe almarhum Benyamin tuh dia akhirnya mengembangkan si Gambang Kromong ini biar dipadukan sama alat musik modern supaya dia bisa ngangkat. Ini bener nggak nih cerita-cerita kayak gini? Nah, Babe Benyamin merupakan menurut saya salah satu pahlawan untuk itu ya. Dia tidak hanya memainkan, dia menciptakan lagu karya baru yang bernuansa Betawi, tapi ciptaan dia, ya kan? Seperti misalnya nonton bioskop, ya kan? Itu berasa banget nuansanya Betawi, tapi ciptaan baru menjadi pop daerah pada saat itu. Daerah yang menjadi dianggap lagu Betawi. Luar biasa jasa dari Babe Benyamin, dan saya termasuk fansnya Babe Benyamin dari kecil itu. Kalau nonton filmnya ya kan Samson apa. Iya. Nah ya artinya pada era tersebut seniman-seniman sudah menciptakan karya baru bernuansa Betawi. Nah itu juga sudah merupakan kolaborasi. Jadi Babe Benyamin itu pionir untuk kolaborasi Betawi menurut saya ya gitu. Jadi tuh mungkin Dwiki Darmawannya zaman dulu tuh ya mungkin dia mencoba untuk serba bisa. Iya, Babe sih luar biasa sampai sekarang pun kayaknya belum ada yang menggantikan posisinya. Nah ngomong ini tadi kembali ke musik Betawi. Tadi Kang Dwiki bilang nih nuansa Betawinya kerasa banget. Emang yang namanya nuansa Betawi itu apa sih? Konyolnya, riang hiranya. Apa adanya. Jadi apa adanya. Lepas gitu ya orang Betawi itu dari kalau misalnya pukulan ritmis perkusi karena terpengaruh bertetangga dengan Sunda, ya terambil nuansa Sundanya. Kalau dalam bahasa jazz tuh nge-groove banget gitu loh orang Betawi. Apa yang begitu teyan itu dari nuansa Cinanya, tapi nuansa Cina itu di tangan orang Betawi bunyinya agak lain, nggak Cina-Cina banget, Cina Betawi kan jadinya. Termasuk kalau bunyi-bunyi juga diambil yang dari gamelan-gamelan itu
penggunaannya tidak maksimal seperti yang di gamelan Sunda Degung ya, tapi penggunaannya secukupnya untuk Betawi. Dan yang menarik, instrumentasi musik dari Tiongkok itu ditransformasikan di Betawi ini cukup komplit gitu ya, tidak hanya teyan yang seperti erhu, tapi banyak yang lain-lainnya, termasuk style dari nyindennya Betawi. Kalau saya pernah di Beijing tuh nonton opera China gitu, ada itu apa namanya, nuansa vokal yang juga mirip gitu. Itulah yang namanya asimilasi. Budaya ini tidak terbentuk dengan berdiri sendiri, karena pada dasarnya Betawi itu, Batavia itu adalah sebuah kota yang pertemuan pada zamannya tuh urban lah ya, pertemuan antar budaya, jadilah budaya Betawi itu ya. Oke. Nah, jadi tadi udah dijelasin nuansa Betawinya tuh dengan gaya-gaya yang sendiri gitu ya, seperti itu. Tapi sejauh mana sih kita bisa mengubah, mengaransemen gitu si lagu tradisional Betawi ini? Apakah kalau gini nih Kang, misalnya seni tari gitu, kan ada gerakan-gerakan dasar pakem gitu, nggak boleh tuh diubah-ubah kalau emang mau tradisi beneran. Tapi kalau mau bikin tari kreasi Betawi dari gerakan dasar kan boleh dikembangkan tuh misalnya gitu. Nah, apakah kalau di musik tradisi juga ada kayak gitunya Kang? Kalau saya mengambil contohnya mirip tari kreasi gitu ya. Sejauh musisi dan instrumentasi Betawi ini duduk sejajar, misalnya dikolaborasikan dengan alat musik modern, tidak jadi kayak dominasinya musik modernnya, enggak ya. Kalaupun bermain dengan orkestra, misalnya bermain dengan jazz, semua duduk sejajar dan berimbang. Diperlukan balance yang bagus dalam kolaborasinya ini agar melting gitu ya, menjadi kesatuan yang hybrid lah istilahnya. Di musik itu hybrid, dan banyak kemungkinan yang misalnya sekarang saya mendengar ada teman-teman saya anak muda ada lantun orkestra. Coba kalau Anda dengar itu, dia agak nuansa jazz, agak nuansa modern, swing. Itu keren ya, Betawinya masuk itu. Caka siapa teman-teman saya termasuk appreciate dengan grup seperti lantun orkestra. Memang waktu dia tampil di Esplanade di Singapura, dia bilang musik kami adalah musik Betawi gitu ya. Dan itulah salah satu yang di zaman sekarang anak-anak Gen Z, milenial mampu membuat aransemen. Jadi mentransformasikan musik Betawi ini menjadi yang mereka senangi, kekiniannya. Kekiniannya itu dapat, salah satunya contohnya adalah lantun orkestra itu sih menurut saya. Iya, soalnya kan gitu Kang Dwiki, kalau kita tuh ulang tahun Jakarta gitu, kan banyak tuh yang main musik ya tari ya ondel-ondel kan masuklah ke mall gitu misalnya, karena lagi pekan ulang tahun Jakarta gitu. Nah, ada nih pernah saya lihat gitu ya, main gambang kromong ya 15 menit 20 menit ya lagunya gitu terus, karena emang alat musiknya kan emang ada di itu gitu. Nah, mungkin di situ ya diperlukan sentuhan seorang komposer ya, entah Dwiki Darmawan, entah bahkan bisa sama DJ. Coba ya, kalau anak sekarang kan dengan musik apa EDM, electronic dance music, coba DJ seperti misalnya atau produser yang EDM seperti Dipa Barus misalnya. Dipa coba ditantang untuk kolaborasi dengan Betawi misalkan. Nggak Kang Dwiki? Maksudnya dalam mengaransemen musik tradisional Betawi, mengajak ya seniman-seniman muda ini gitu untuk kolaborasikan gitu. Saya pernah di Frankfurt Museum Fair di pinggiran sungai di Frankfurt 3 hari konser waktu itu.
Dan saya membawa supaya kan katanya penontonnya tuh di summer begitu banyak anak muda di Frankfurt di Jerman tuh pengen datang gitu. Wah gimana supaya bisa mereka stay dan menonton kita dan berulang-ulang karena konser kita 3 hari. Ini saya juga bawa DJ gitu, bawa produser yang DJ anak muda yang kita aransemen Betawi itu dengan ada DJ-nya. Wah itu malah jadi after party karena nggak bisa berhenti. Tapi lagunya tetap Betawi tetap, dan ada juga lagu komposisi baru yang bernuansa Betawi kan. Nah jadi seperti Lantun Orkestra juga ada lagu-lagu baru yang bernuansa Betawi. Tapi untuk ke anak muda kayaknya Betawi itu dia apa-apain enak kok. Menurut saya asik gitu dia apa-apain. Bukannya semua musik begitu? Apa memang ada keterbatasan atau karena musik Betawi itu karena yang tadi bebas apa adanya. Kalau dalam bahasa tuh kita tuh ceplas-ceplos gitu misalnya. Apakah karena itu tuh Kang Dwiki? Ya kan kalau dari ngomongnya kalau langgam Betawi asli kan gitu kan kayak ceplas-ceplos kan. Kayak kalau di film-film Babe itu kelihatan kan. Jadi karakter itu dan ada lucunya gitu. Betawi ya ada jenakanya gitu. Kayaknya nggak tahu ya dalam Betawi orang Betawi itu hidup tuh kayak nggak dianggap susah gitu dilihat dari ininya tuh. Ya sekarang mah sekarang aja gitu ya. Besok mah gimana nanti gitu. Dibawa asik aja gitu ya. Padahal budaya itu berkembang masih di dalam Batavia tuh lagi rame-ramenya pertemuan perdagangan, terus kita waktu itu dalam penjajahan sebetulnya dalam kolonialisme ya. Tapi bisa jadinya seperti itu ya. Jadi artinya easy going gitu ya kayaknya orang Betawi itu. Itu tuh si musik-musik itu ya. Ini kalau kepengen denger hasil karyanya Kang Dwiki untuk aransemen musik tradisional Betawi bisa denger di mana sih Kang? Maksudnya kan tadi kayaknya dibawakan di festival kan? Ya itu kan festival biasanya hanya eventual gitu gak sih? Kita pengen denger gitu kayak pengen tahu tuh supaya jadi kalau misalnya ada acara yang bernuansa Betawi, lagunya gak itu aja. Misalnya lagu-lagu yang kemarin dibawakan sama Kang Dwiki itu. Jadi saya lagi compile lagi ini sekaligus ini ya info ya. Saya pengennya ini nanti Food Jakarta saya ingin merilis sebuah karya album yang terinspirasi dari budaya Betawi yang selama ini kita mainkan di mana-mana. Itu saya kumpulkan dan di recording lagi, di record lagi, di aransemen lagi, dan ini ingin menjadi suatu persembahan saya untuk Jakarta juga. Mudah-mudahan insya Allah 2024 sudah bisa di launching. Amin. Dan di podcast ini kita launching lagi. Ayo ya Sobat Budaya, ini kan kita sudah nonton sama-sama nih ya rencana besarnya Kang Dwiki. Coba kita dengarkan supaya nanti pas sudah terrealisasi kita undang ke sini lagi dengan dengarkan lagu. Mungkin di gedung ini sekalian Kang, bisa kita mainkan di sini sekalian gitu. Jadi nanti ada yang dengan orkestra, ada yang dengan jazz. Ya namanya seru dia jadinya. Ada yang dengan choir, panduan suara. It's all about Betawi music gitu. Luar biasa. Satu nih pertanyaan nih Kang Dwiki. Kan kalau mungkin ada komunitas-komunitas pencinta seni Betawi, entah itu musik, entah tarian, apapun gitu ya, yang juga ingin dengerin kata Kang Dwiki gitu, harus dieksplor, dibikin supaya bisa dibawa ke level up untuk ke next stage-nya gitu kan. Tapi kalau dengerin kata Kang Dwiki kan tadi orkestra, DJ sih, itu mahal gitu, kayaknya tuh seorang diva barus gitu, takutnya tuh mahal gitu loh. Nah, masalah biaya kan kemasan berkaitan dengan biaya. Kadang-kadang cita-cita tuh kepentoknya sama pendanaan. Nah, kalau menurut Kang Dwiki tuh sebenarnya sejauh mana sih kita bisa berkreasi mengembangkan musik tradisi ini tanpa harus mikir-mikir
aduh nggak harus jadi Dwiki Darmawan dulu deh gitu misalnya gitu. Ya, saya dengar di DKI, Dinas Kebudayaan DKI khususnya, merencanakan ada suatu penganggaran yang mendorong kreativitas di bidang seni budaya, sehingga bisa jadi semacam grant untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi. Ya, jadi misalnya sekelompok anak muda musik ingin pagelaran, bisa mengajukan, nanti dibuat online lah misalnya ini dana yang untuk pagelaran, atau ada dana yang untuk berkarya, ada dana yang untuk mendokumentasikan, ada dana yang untuk kolaborasi. Nah, di kota-kota besar di dunia memang pemerintahnya selalu menyisihkan dana untuk itu, sehingga Singapura, Beijing, Sydney, misalnya Berlin itu pasti menyisihkan dana untuk kotanya itu memberikan peluang untuk karya-karya baru keluar, sehingga mereka, para seniman kita, tidak kekurangan, tidak kesulitan. Dan ini saya rasa APBD DKI wajib menyisihkan, mengeluarkan untuk itu, termasuk bagi yang mau riset. Sebuah karya kadang-kadang dibutuhkan riset dulu kan gitu kan. Nah, ini tidak banyak, tapi manfaatnya akan sangat luar biasa gitu. Nanti akan jadi konten yang banyak, dan mungkin Dinas Kebudayaan juga akan mempunyai channel streaming tersendiri yang merupakan kumpulan dari karya-karya tersebut yang didanai dari pemerintah sendiri, bahkan bisa didukung oleh CSR yang dikumpulkan gitu. Ya betul nih, Kang Dwiki, saya pernah lihat juga tuh bahwa di negara-negara Eropa mereka menyediakan semacam voucher atau kartu kepada anak-anak mahasiswa atau anak mudanya sekian ratus euro gitu untuk dipergunakan nonton pertunjukan seni budaya, seni musik dan sebagainya, atau ke library atau perpustakaan dan apapun gitu ya. Mungkin ini jadi salah satu usaha juga untuk memperkenalkan ke konser-konser musik itu yang selalu mahal. Satu pertanyaan, tadi kan Kang Dwiki bilang bahwa mereka bisa mengajukan untuk penganggaran pertunjukan misalnya. Kalau misalnya ada satu komunitas gitu ya Kang, terus pengen dibimbing gitu sama Kang Dwiki gitu. Ya. Untuk bisa atau ya let's say jangan Kang Dwiki deh, misalnya musisi yang sudah profesional, komposer siapa itu mungkin kan. Bahkan di program dengan Dinas Kebudayaan ini bisa dibuat lagi satu program yang sifatnya mentoring. Itu dia. Jadi tidak hanya di musiknya, di tari ada koreografer undang, di sini terus teater dan juga di musik. Sejumlah, misalnya saya termasuk di dalamnya, itu menjadi mentoring, dan kemudian satu kelompok atau beberapa yang daftar di mentor, ada masanya kayak semacam workshop gitu. Ya. Dan itu menjadi satu bagian dari program tadi. Dan ini nanti sebentar lagi pilkada kan. Jadi para anggota-anggota dewan yang terhormat DKI nanti harus memikirkan itu, atau komitenya, komite apa ya kalau di DKI, kalau di DPR RI itu komisi 10-nya gitu. Itu harus memikirkan ke situ. Supaya diketok palu. Udah diketok palu sama DPRD-nya kan, eksekutifnya tinggal melaksanakan. Seru nih. Yang benar kata Kang Dwiki, karena memang dalam pengembangan, dalam usaha-usaha pelestarian ini semua harus saling bersinergi ya Kang. Tidak ada di luar mainstream musik komersial. Musik tradisional, orkestra, apapun, tidak ada yang mampu berdiri sendiri tanpa subsidi dari pemerintahnya sendiri. Dan ini memang harus. Di masa lalu Jakarta mempunyai misalnya sebuah orkes filharmoni yang bagus, yang pada saat itu
base-nya itu di RRI. Jadi RRI sebagai basisnya. Sekarang ini kan nggak ada yang dimiliki. Nah ini mungkin pernah waktu teman-teman IKJ kemarin mendirikan lagi, tapi gimana berkelanjutannya ini ya yang sulit di Jakarta ini, berkelanjutan, sustainability, tidak berubah-ubah, ntar ada, ntar nggak ada lagi gitu. Nah ini memang jadi dalam penganggaran ini nggak selalu harus berhitungnya tuh ini keluar APBD untuk menghasilkan berapa, nggak kayak hitung-hitungan bisnis. Tapi dalam budaya ini untuk keberlanjutan ini tak ternilai harganya lebih daripada bisnis tersebut gitu. Nah, senang sekali ada Kang Dwiki di sini. Apa yang disampaikan sama Kang Dwiki ini penting banget nih untuk kayak semacam investasi kepada generasi muda. Mereka juga tetap semangat dan mencintai budaya-budaya mereka ini gitu ya. Punya kita juga. Nah makanya melalui podcast budaya ini kita angkat bicara-bicara soal ini supaya juga mungkin bisa menjadi sebuah kesadaran kita bersama gitu mengenai budaya. Terima kasih banyak nih Kang Dwiki. Kalau masih ngobrol pengen banyak lagi yang diobrolin nih. Nanti kita undang lagi untuk episode berikutnya mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan di episode berikutnya itu sudah rilis tuh tadi. Udah launching ya. Ya launching yang tadi. Sekarang semangat udah mulai digarap dan saya memang pengen rilis dan sekaligus dipergelarkan dalam rangka HUT Jakarta. Siap, semoga lancar semua, sukses seperti yang diharapkan dan menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih banyak Kang Dwiki waktunya, ngobrolnya semuanya. Terima kasih ya. Nah Sobat Budaya, sudah ya dari hasil obrolan kita sama Kang Dwiki ini, kita paham bahwa musik Betawi juga merupakan bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya sangat memungkinkan untuk menggabungkan musik Betawi dengan genre musik lainnya kayak tadi Kang Dwiki bilang jazzy. Mungkin bisa disco, DJ, EDM, pop, rock itu bisa semua gitu ya. Nah hal ini akan menciptakan kombinasi musik yang inovatif sehingga menarik bagi para generasi muda. Dan dengan demikian identitas musik atau budaya musik Betawi akan tetap terus hidup di masyarakat. Dan semoga tidak hanya di kita saja, tapi juga bisa go internasional seperti tadi Kang Dwiki sudah cerita. Oke? Nah, Sobat Budaya, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita soal musik Betawi ini. Semoga kalian tertarik, senang, dan ikut terinspirasi untuk mengembangkan musik Betawi dengan kemampuan kalian semua gitu ya. Mungkin ada di antara kalian semua adalah musisi calon-calonnya di Darmawan nanti gitu ya. Dan jangan lupa untuk like, juga subscribe dan share podcast budaya ini. Terus juga kalau misalnya ada ide-ide dan saran-saran pengen ngobrolin apapun yang berkaitan dengan seni dan budaya di Provinsi DKI Jakarta, langsung aja DM di akun media sosialnya @disbutdki ya. Oke, kita akan ketemu lagi ya dalam episode selanjutnya. Sekarang kita pamit dulu dan sampai jumpa lagi. Dadah.